resmi per hari ini, tanggal 6 Oktober, Minggu 6 Oktober 2024, pukul 13.51 WIB resmi melaporkan saudari Nikita Mirzani dalam dugaan melakukan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik. Rasman yang mukanya bopeng, bau, jelek, miskin, bin Bahlul, ya nggak ada otaknya, yang mukanya percis banget kayak kuyang bekicot, kuyang campuran bekicot yang mesum, resmi melaporkan Nikita Mirzani. Preskon lagi lo ngundang, katanya lu nggak pernah ngundang, katanya wartawan yang pengen wawancara lu. Bagus lo laporin gue, bagus, gue tunggu laporan lo. Rasman mesum bin Bahlul, jelek, hidup lagi lo. Rasman, Rasman, ngapain lu di Polres teriak-teriakan, manggil hujan lo, teriak-teriakan, begitu, berasa rumah lo itu, itu kantor polisi, blon, Rasman mesum, bau, miskin, gembel, jelek, muka lu bopeng, jangan-jangan semua badan lu bopeng-bopeng semua, karena kebanyakan dimakanin tungau sama klien lu. Gak usah teriak-teriak, kenapa? Lu pikir gua takut sama lu, Rasman? Rasman miskin, gembel, mesum, sebini-bini lu ajak suruh bohong, heran gue. Ibu lu ngidam apa sih waktu buntingin lu, kok jelek banget sih? Jelek, Bahlul, blon, bau walang sangit, lagi bau mayat, lo tau gak? Bau gembel, bau kemiskinan, Rasman. Rasman, Bahlul, Rasman, Bahlul. Untung pala lu glowing ya. Coba kalau pala lu hitam, Rasman, gua gak ngerti lagi gua harus ngatain lu apa. Kartu lawyer lu aja udah dicabut. Lu kagak bisa masuk persidangan, PA. Rasman, kalau masih ada yang pakai jasanya si Rasman untuk membela lu, padahal Rasman juga, kalian cari ya. Rasman itu nggak pernah menangin kasus apapun semenjak dia mendeklar dirinya adalah lawyer. Dia tidak pernah menang dalam kasus apapun ya. Si Rasman ini sudah bukan lagi pengacara. Pengetahuan kami, Rasman ini sudah pecatan daripada pengacara. Kan selain karena memang katanya ada aborsi, di sana juga ada dugaan cabul. Nah, ketika mengarah kepada dua indikasi ini antara cabul dan aborsi, tentu Nikita Mirzani sebagai orang tua sangatlah wajar ketika ini dibawa ke ranah hukum. Kan di hukum positif, hukum negara kita, di hukum Islam pun undang-undang ataupun hukum itu sangat melindungi anak-anak khususnya terkait bagaimana diaturlah agar tidak ada perbuatan asusila antara kedua laki-laki dan perempuan. Jangankan kumpul satu rumah, Bang. Jadi laki-laki dan perempuan itu saling bertemu di tempat-tempat yang tidak wajar, itu dilarang di dalam agama. Ini apalagi ada dugaan kasus aborsi, yaitu penghilangan nyawa. Jadi bukan hanya asusilanya saja dan cabul, Bang, tetapi kasus ini juga kalau memang benar-benar aborsi, penghilangan nyawa dosanya juga besar. Saya kira pengacara dari Fadel ini kan sok Islami dengan, saya kira yang perlu dibicarakan kepada kliennya ini untuk menjaga akhlaknya dan memperbaiki moralnya. Rasman Arif Nasution, pemilik kodam kura-kura ninja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Masih kita membahas tentang si Rasman Arif Nasution yang dikatain oleh Nikita Mirzani sebagai sosok yang bau, tengil, gembel, kepala botak, dan lain sebagainya. Semakin kesini perseteruan antara Nikita Mirzani dan Rasman Arif Nasution ini semakin seru. Sementara kasusnya Fadel dan Loli makin adem. Kenapa saya katakan makin adem? Karena sampai kesini pun kita belum menemukan titik terang dalam kasusnya Loli dan Fadel ini. Tetapi yang malah makin seru,
adalah Nikita Mirzani dan Rasman Arif Nasution. Dalam cuplikan video tadi, lagi dan lagi kita diberitahu bahwa pemilik kodam kura-kura ninja ini ternyata menggunakan ijazah palsu, ternyata adalah lawyer pecatan, dan bahkan dalam cuplikan video tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama pernyataan dari Nikita Mirzani yang mengatakan bahwa Rasman Arif Nasution ini tidak bisa masuk dalam persidangan karena Rasman tidak punya izin untuk menjadi seorang lawyer atau pengacara. Terus terang, negara kita ini adalah negara hukum. Segala proses, segala aturan harus punya izin. Apalagi mereka-mereka yang adalah sebagai lawyer atau pengacara. Ketika kita berbicara tentang lawyer atau pengacara, saya teringat akan kasus sengketa Pilpres pada tahun 2024 yang lalu, di mana ada seorang oknum pengacara yang pada akhirnya diusir dari ruangan sidang. Dan semoga saja peristiwa ini tidak terulang kembali kepada si Rasman Arif Nasution. Tetapi secara jelas ada beberapa cuplikan video yang sudah mengatakan bahwa Rasman Arif Nasution ini tidak punya izin sebagai lawyer atau pengacara. Berikut ini adalah cuplikan video lengkap di mana Rasman Arif Nasution ini berteriak, mengamuk kepada Nikita Mirzani, menantang Nikita Mirzani di Polda Metro Jaya setelah Fadel Bajideh yang adalah kliennya ini selesai melakukan pemeriksaan yang kurang lebih 6 atau 7 jam itu. Mari kita simak bersama-sama amukan dari seorang kura-kura ninja ini. Dengan tangan seolah-olah dia bisa mengatur hukum. Ada seorang perempuan yang selama ini banyak bicara seolah-olah bisa mengatur hukum. Saya akan menjadi bumper bagi penegakan hukum kalau hukum dilakukan atas kepentingan penegakan hukum, kepentingan orang lain. Karena itu, saudara-saudara, saya percaya, tidak usah Anda berhalusinasi. Tidak ada yang serius dari pertanyaan itu. Dan kami sudah diperlihatkan beberapa dokumen bukti. Dan kami menyerahkan. Dan dalam keterangan tadi, Saudara Fadel menyatakan bahwa kami menyerahkan satu print out USG atas nama Laura Meizani kepada penyidik. Tanpa kami sebut ABC di mana rumah sakit dan dokternya. Dan dibuat di keterangan tambahan bahwa itu adalah permintaan Fadel dan keluarga untuk saya sebagai ketua tim dan pengacara yang lain untuk menyampaikan ke publik. So, kenapa engkau marah kepada saya? Kalau kau hebat, bertarung secara hukum. Jangan kau bawa-bawa persoalan pribadi yang hari ini katanya keluar negeri lah. Bilang saja kau malu karena kau tidak dapat membuktikan kata-katamu. Yang terakhir dari saya dan tim akan mengawal kasus ini. Hei kau pengacara yang di luar sana, yang mengaku hebat, urus akhlakmu. Saya urus akhlak saya. Kemudian tidak usah kau pengaruhi klien kami untuk menarik diri dari kantor saya dan tim hukum saya. Karena saya tidak pernah mencari-cari mereka. Kerbau pun masuk lubang tahu dia sekali, nggak akan masuk 2 kali. Apalagi Rasman dan tim. Jadi kalau kalian berniat untuk menjatuhkan kapasitas lawyer seorang Rasman dan tim, kau akan bermimpi di siang bolong. Karena Allah dan kerja keras saya yang saya lakukan. Karena itu saudara-saudara, pada kesempatan ini tidak ada hal yang serius. Fadel tadi mengatakan kepada saya, Om izinkan saya sedikit akan berdansa. Benar ya? Ya.
karena saya tidak mampu bernyanyi. Saya tidak dapat memberikan apapun. Tapi saya enjoy hari ini bersama Bang Rasman dan tim. Dan karena itu dia akan menari di sedikit ruang waktu ini. Sebelum Fadel memberikan penjelasan sedikit, saya persilakan dia ngomong. Dan silakan Rahmat yang singkat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rasman, terima kasih kepada teman-teman media yang sangat luar biasa sekali. Saya pikir dari awal kita hadir tadi siang, jumlah wartawan yang hadir itu hampir sama dengan yang ada hari ini. Artinya luar biasa, teman-teman sudah bertahan mengikuti juga Fadel diperiksa selama sekitar kurang Ini, bentar. Tolong pahami ya. Tolong pahami kerjasama saya. Begini, saya akibat pertanyaan kalian tentang bukti yang kami punya, sehingga klien kami, termasuk Martin dan keluarga, minta saya menyampaikan kepada publik. Hati-hati begini pun kita masih dicari kesalahan, Bapak. Saudara-saudara, tolong pahami. Kami bicara pakai frame hukum. Kalau langsung to the point, tanpa ada bahasan substantif, bisa mencerak leher kami. Meskipun kami sebagai lawyer tidak sama dengan klien. Ada hak imunitas. Silakan, Mas, yang singkat. Ya, baik. Kemudian hari ini secara ikhtikat baik, klien kami Fadel Bajidi itu datang memenuhi undangan klarifikasi seperti yang disampaikan oleh penyidik dalam beberapa responnya ataupun yang disampaikan pada tadi siang juga, kan begitu. Baik, tadi pemeriksaannya ada sekitar 33 pertanyaan yang dipertanyakan oleh penyidik kepada Fadel. 33 pertanyaan ini secara lugas, secara tenang, dan sesuai dengan fakta. Fadel saya lihat sangat tenang dia menjawabnya. Dia menceritakan kronologi awal pertemuan dia dengan Loli sampai dengan kondisi Loli yang dijemput oleh ibunya. Itu semua diceritakan. Lebih dari 3 halaman hanya untuk menceritakan kronologi. Artinya tidak ada yang ditutup-tutupin, tidak ada insya Allah keterangan palsu atau apalah sebutannya, karena memang dengan fakta yang disajikan, insya Allah unsur-unsur pasal yang dituduhkan, sebagaimana laporan NM, itu kami yakin tidak akan terpenuhi. Kemudian tadi fokus pertanyaannya itu ada beberapa pasal yang dituduhkan kepada Fadel, yaitu pasal 76D dan pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi pasal ini pada pokoknya terkait dengan seseorang itu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Jadi perbuatan inilah yang dituduhkan laporannya. Ini supaya clear, kita harus sama-sama mengetahui apa sih sebenarnya poin laporan daripada NM itu sendiri. Karena memang respon yang mereka sampaikan selama ini tidak menjelaskan secara detail. Artinya hari ini sengaja kami buka supaya kita mengawal perkara ini sampai dengan tuntas. Nah, secara unsur, perbuatan yang harus dibuktikan dalam pasal ini harus ada kekerasan yang dilakukan, harus ada ancaman kekerasan, harus ada pemaksaan. Itu kalau pernah dilakukan hubungan badan. Tapi tadi secara tegas, Fadel menyatakan bahwa tidak pernah ada. Karena memang sejak bertemu dengan Loli, Fadel sudah makan dengan keluarganya. Artinya, selama perjalanan selama ini, Fadel ini benar-benar dijaga oleh keluarga Bajide. Insya Allah, keyakinan kita juga, dan itu tadi diterangkan dengan tegas, tidak pernah dilakukan hubungan itu. Baru yang kemudian, teman-teman, terkait dengan pasal-pasal aborsi yang dituduhkan, sebagaimana pasal 427, pasal 428, jungto pasal 60 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, dan juga pasal 346 KUHP, kita harus mencermati lebih dalam. Pasal ini secara unsur dinyatakan bahwa salah satunya adalah setiap orang yang melakukan aborsi, setiap perempuan, ya kan? Padahal tidak pernah melakukan aborsi.
ya kan? Jadi kami yakin terkait dengan pasal aborsi yang dituduhkan sesuai dengan undangan klarifikasi kepada kami itu, tuduhan ini kepada saudara Lori sendiri. Kami berharap tadi setelah selesai ada sebuah keterangan tambahan yang sedikit saya buka informasi ini kepada teman-teman media. Kami meminta untuk dilakukan konfrontir agar fakta-fakta yang telah terjadi dahulu itu bisa menjadi sebuah fakta hukum. Artinya di dalam konfrontir itu nanti akan dicari tahu kebenarannya, mana yang benar. Konfrontir ini nanti akan dilakukan antara Fadel sendiri dengan Laura Mezani, selaku yang sebenarnya kalau kita melihat secara unsur pasal yang dituduhkan tadi, harusnya Laura Mezani sebagai saksi korban. Makanya harus dilakukan konfrontir ini supaya tidak ada keterangan yang berbeda ke depannya. Saya pikir itu aja. Baik, sebentar. Satu poin. Apa yang disampaikan Saudara Rahmat tentang konfrontir. Konfrontir ini dijelaskan oleh pihak kuasa hukum NM yang mengatakan jangan pernah bermimpi, tidak ada yang namanya konfrontir. Jangan sok mengajari kita gitu. Berarti bukan kurang pede ya Bang artinya membawa teman-teman 11 orang ini? Sejak kapan pula rasanya kurang pede? Salah kalian itu. Hari ini tahu. Jadwal ini kita sendiri di mana Bang? Di medsos saya Bang. Di mana Bang? Salah alamat. Bang, kamera Salah alamat. Salah alamatnya kenapa Bang? Kenapa saya yang dilaporin? Ya itu yang menyebar USG itu Bang. Alamat tukang lapor-lapor. Yang USG itu Bang. Kan menjawab, terus diminta oleh keluarga. Masa saya nggak bisa sampai? Segala konsekuensi hukum yang telah diberikan klien dan sampaikan kepada kami, mereka mengatakan bertanggung jawab apapun tindakan kami sepanjang kami itu dalam rangka melakukan pembelaan hukum terhadap Fadel dan keluarganya. Yang harus kalian tanya, NM tuh mesti malu. Malunya? Kenapa? Loh, dia kan sudah post di story dia. Kalau ketemu sama si Fadel, mana dia? Terus mana Edwin? Edwin mana? Saya nggak lihat tuh. Katanya mau datang. Mana dia? Yang Bang tadi. Ya suruhlah sini tunggu. Jangan banyak ngomong doang. Makanya kalian itu jangan banyak cakap. Saya udah bilang Polri hari ini pasti harus dan presis sampai dengan berikutnya. Oke? Cukup? Thank you. Saya tidak akan pernah mendahului pemeriksaan karena saya bukan penyidik. Saya hanya mengatakan berdasarkan keterangan yang tadi tidak ada hal yang luar biasa. Tidak ada satupun kesulitan jawaban yang diberikan oleh Fadel. Semuanya runut dan tidak ada yang spesifik. Memang tidak ada menurut Fadel ya. Dia melakukan. Orang kan, ya saya udah di KPK sudah, saya udah nangani banyak. Itu anaknya enjoy banget. Dia yang ngomong tadi, Om, boleh nggak saya nanti dance sedikit untuk menghibur para wartawan yang nunggu gua? Ya oke, silakan. Nggak ada masalah. Oke, thank you. Thank you Bang. Bang, gimana Bang? Bang, Bang. Diana. Ini. Karena Oke guys, itu adalah pernyataan-pernyataan dari si Rasman Arif Nasution maupun sahabat lawyernya dalam pers conference setelah Fadel Bajide selesai melakukan pemeriksaan beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada hari Jumat kemarin. Pemirsa sekalian, semoga saja bahwa persoalan dari si Fadel dan Loli ini bisa segera berakhir, biar kita bisa menyimak lagi tentang kasus-kasus lain yang ada di bangsa ini. Karena terus terang, selama beberapa waktu belakangan ini, terkadang kita juga merasa jenuh, merasa bosan, ketika hampir di semua FYP di media sosial kita selalu muncul mukanya si kura-kura ninja dan juga si Fadel Bajide ini. Terus terang, harapan saya bahwa pihak penegak hukum bisa segera mungkin untuk menyelesaikan persoalan ini agar kedepannya kita netizen Indonesia bisa mendapatkan hal-hal yang lain lagi selain Fadel, Rasman,
Loli dan Nikita Mirzani ini. Mari, berikut ini saya akan menyajikan kepada pemirsa sekalian terkait dengan tanggapan dari kuasa hukum Nikita Mirzani terhadap pemeriksaan kepada Fadel Bajideh yang juga membawa 11 kuasa hukum sekaligus oleh Rasman Arief Nasution ini. Mari kita simak bersama-sama. Juga akhirnya Fadel datang ke Polres Jakarta Selatan, gimana Pak? Ya kalau datang kewajiban, jadi itu bukan prestasi ya, itu kewajiban seseorang dalam perkara hukum. Menurut KUHP wajib datang, kalau nggak datang lu bisa dipanggil paksa. Itu menurut undang-undang. Jadi bukan sebuah prestasi. Silakan datang, ikutin proses di atas. Di lantai 3 prosesnya diikutin. Saya ingatkan saja, bukti-bukti sudah ada semua. Jadi semua bukti sudah ada, bukti saksi sudah ada, bukti surat sudah ada, bukti visum sudah ada. Silakan. Jadi menurut hukum, orang yang dilaporkan jangan lagi membantah, diem dun boleh. Ya, jadi kita dalam proses ini saya serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Kami tidak akan menanggapi hal-hal yang di luar proses hukum. Seperti itu. Bang Fahmi kan Panikis kita tahu suka bikin meme soal Dr. Rasman gitu kan ya. Apakah caranya Bang Fahmi sendiri melindungi Pak Irma supaya nggak ada laporan terkait pencemaran nama baik itu gimana Bang? Apanya? Ada kekhawatiran nggak Panikis dilaporkan atas pencemaran nama baik dengan bikin meme segala macam kayak gitu? Nggak ada, saya nggak nanggapin itu lah. Itu haknya Nikita. Yang ditanya itu proses hukumnya seperti apa. Jadi di dalam perkara ini mungkin semuanya biar paham. Kan banyak sekali nih, salah satunya ya ada yang bilang supaya dimediasikan lah, dipertemukan lah, dilakukan apa RJ lah segala macam. Yang jelas itu mustahil semua dilakukan. Tidak ada sebuah kalimat perdamaian. Tidak ada kata perdamaian yang akan muncul dalam perkara ini. Yang ada ikutin proses hukum sebagaimana yang diatur di dalam hukum. Ancamannya perkara ini 5, ikutin saja prosesnya. Jadi jangan berharap ada sebuah hal di mana kita akan memaafkan atau perkara ini terjadi sebuah perdamaian, itu mustahil. Bang Fahmi tadi sempat disinggung soal penelantaran. Pihak Fadel sempat menyinggung soal penelantaran anak, ada dugaan penelantaran. Iya, selama 2 tahun. Perkaranya ada di atas, prosesnya di atas, tindak pidana terkait perlindungan terhadap anak, dugaan ada kejahatan terhadap anak di bawah umur, itu saja. Bagaimana mempersiapkan diri terkait dengan laporan ini. Jadi ini laporannya ada di atas. Siapkan diri Anda ke atas. Ada depan Bang. Pihak Niki maksudnya menanggapi hal tersebut seperti apa? Saya nggak akan nanggapin, ngapain kita tanggapin hal-hal yang nggak jelas. Kalau Anda tanyain bagaimana proses iki, bagaimana alat bukti, bagaimana visum, saya jelaskan. Tapi hal-hal yang tidak ada relevansinya, karena proses ini saya ingatkan sekali lagi, dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak di bawah umur. Anaknya Nikita Mirzani, anak yang di bawah umur, belum 18 tahun pada saat kejadian. Ingin tahu masalahnya? Anda ingat-ingat apa kejadian pada bulan April, kejadian pada bulan Juni, Juli. Udah itu saja saya kasihkan. Lebih lanjut, Anda persiapkan diri yang baik supaya datangnya tidak telat, supaya tidak bingung tiba-tiba sakit dan sebagainya. Yang beda sih kelas jawaban pengacara yang terintegritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alur. Apa yang mau ditanyakan? Tapi tadi kan si pihak sebelah juga bawa 11 pengacara katanya untuk mendampingi. Itu Ini gimana? jangankan 11, 20 boleh, 50 boleh. Di atas itu hanya dibolehkan maksimal 2. Itu pun kalau ada tempatnya. Biasanya kalau 1 wajib. Ya, wajib 1 orang mendampingi terlapor. Itu wajib. Kalau banyak-banyak saya juga bisa ngumpulin banyak, tapi ngapain? Ini perkara sebetulnya adalah terkait dengan tindak pidana dugaan anak. Jadi tolonglah dilindungi anak itu. Yang di atas pasti dikasih hak untuk mendampingi. Ada syarat-syaratnya seseorang bisa mendampingi dalam perkara ini adalah seorang advokat. Bagaimana seorang advokat itu nanti pasti akan ditanya di atas. Mau 10, mau 20, pasti hanya 1 maksimal 2 yang boleh mendampingi. Yang lainnya silakan duduk-duduk di pelataran situ, di jalan. Boleh-boleh, nggak ada masalah. Kalau perlu ditambah lagi, nggak ada masalah. Oke guys, itu adalah komentar sedikit tanggapan dari pengacara
lawyernya Mbak Nikita Mirzani dalam menanggapi kasusnya Fadel dan Loli, serta menanggapi hadirnya 11 pengacara yang dibawakan oleh Bang Rasman Arief Nasution ini. Tetapi memang beda kualitas ya jawaban-jawaban yang diperoleh atau yang kita dapat dari lawyernya Nikita Mirzani ini. Berbeda dengan Rasman Arief Nasution, ketika ditanya wartawan dia selalu berteriak-berteriak namun isinya tidak ada. Tetapi kalau pengacaranya Mbak Nikita Mirzani ini kalem, berkualitas dan berintegritas. Dengan demikian ini menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa lawyer yang profesional, lawyer yang berkualitas, lawyer yang berintegritas itu biasanya mereka selalu menggunakan ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Bicara apa yang perlu dibicarakan dan mereka tidak berkoar-koar seperti yang ditunjukkan oleh Rasman Arief Nasution, pemilik Kodam Kura-Kura Ninja ini. Mungkin itu saja cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian, dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru kepada pemirsa sekalian di mana saja kalian berada yang selalu setia menyimak video-video yang saya persembahkan di channel YouTube saya ini. Dan harapan terbesar saya bahwa informasi-informasi dalam dunia hukum seperti kasus-kasusnya yang dihadapi oleh Fadel dan Loli ini bisa mengedukasi kita dan bisa menyadarkan kita, apalagi tentang penyebaran informasi-informasi pribadi seperti yang dilakukan oleh Rasman Arief Nasution. Mungkin itu saja tanggapan singkat saja. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang raja jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.